like more ready than the first game. That's why today was a bit more difficult. 스태프들이 잘 만들어줘야 되고 좀 일단은 선수들 좀 편안하게 Kembali telan kekalahan, Jordi Amat bicara masalah pola serangan dan pertahanan timnas Indonesia. Timnas Indonesia dipaksa mengakui keunggulan Iran usai kalah 0-5 dalam laga yang berlangsung di Al Rayyan Sports Club Training, Qatar, Selasa tanggal 9 Januari tahun 2023, malam WIB. Hasil ini membuat skuad Garuda diselimuti bekal yang buruk jelang Piala Asia 2023. Hal ini karena sebelumnya timnas Indonesia sudah menelan kekalahan dalam 2 laga melawan Libya. Tim Merah Putih kalah 0-4 pada tanggal 2 Januari tahun 2024, kemudian di pertemuan kedua lagi-lagi timnas Indonesia takluk 1-2. Hasil ini tentu saja bukan yang diinginkan skuad Garuda jelang ajang 4 tahunan tersebut. Pasalnya dalam ajang yang bakal berlangsung di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024 ini, timnas Indonesia bergabung dalam grup yang berat. Dengan ini, maka jumlah kekalahan gol yang diterima Indonesia saat bertemu Libya dan Iran berjumlah 11-0. Tentu ini bukan hasil yang baik untuk timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong bergabung dalam grup D bersama Irak, Jepang, dan Vietnam. Untuk mempersiapkan tim dengan maksimal dalam ajang ini, timnas Indonesia tak main-main. Shin Tae-yong terlihat cukup serius dalam uji coba melawan Iran ini. Pasalnya, formasi yang dimainkan terlihat cukup serius dan sudah matang, seperti menurunkan Hernando Ari di posisi penjaga gawang. Kemudian untuk bek, dia menurunkan pemain andalannya yakni Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Setelah itu, di posisi agak ke depan ada Justin Hubner dan Ivar Jenner, sementara untuk bek sayap ada Pratama Arhan dan Yakob Sayuri. Untuk posisi depan ada Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Witan Sulaiman. Walaupun menurunkan pemain terbaiknya, ternyata timnas Indonesia masih jadi lumbung gol buat Iran. Iran membobol 5 gol ke gawang timnas Indonesia. Melihat hasil ini, sepertinya pengalaman untuk menghadapi kompetisi bergengsi di level Asia ini memang diperlukan. Hal ini juga diakui oleh Jordi Amat, yang menilai bahwa untuk tampil di kompetisi sekelas Piala Asia, memiliki pengalaman akan sangat bagus. Pasalnya, tim yang dihadapi memiliki pengalaman yang bagus dan levelnya pasti di atas timnas Indonesia. Untuk itu, Jordi menilai bahwa timnas Indonesia memang masih membutuhkan banyak pengalaman untuk bisa melakoni setiap pertandingan dengan baik. Dalam pertandingan dan turnamen seperti ini, kami memang perlu meningkatkan level, ujar Jordi Amat dalam keterangan PSSI yang diterima Bolasport.com. Kami perlu lebih banyak pengalaman untuk melakukan permainan yang lebih baik, tegasnya. Dengan hasil yang kurang memuaskan ini, tentu saja Jordi mengaku para pemain akan bekerja lebih keras lagi. Menurutnya tak hanya pemain, pelatih hingga staf pun bekerja keras untuk bisa meningkatkan apa yang perlu diperbaiki dari tim. Jadi kami harus terus bekerja keras dengan para pelatih dan staf untuk meningkatkan apa yang kami butuhkan, ucapnya. Pemain Johor Darul Takzim itu mengungkapkan ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki timnas Indonesia. Jordi Amat menyinggung soal pola permainan tim Merah Putih saat bertahan maupun menyerang. Menurut pemain berusia 31 tahun tersebut, ada beberapa catatan. Dia menilai bahwa pertahanan timnas Indonesia akan lebih bagus dan luar biasa apabila lebih solid dan kompak. Untuk itu, Jordi mengungkapkan saran agar timnas Indonesia lebih baik ke depannya. Tak hanya dalam bertahan, pemain keturunan Spanyol Indonesia itu juga menyinggung soal serangan. Jordi menilai bahwa timnas Indonesia harus lebih berani saat melakukan serangan.
Rafael Struijk dan kawan-kawan diharapkan bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk melakukan serangan saat ada peluang. Menurutnya ini pola yang harus diperbaiki para pemain timnas Indonesia sebelum berjuang di Piala Asia 2023. Untuk itu, uji coba melawan Iran ini dinilai sebagai ujian yang bagus buat tim merah putih menurut Jordi Amat. Uji coba yang bagus, sekarang saya bisa katakan bahwa saat bertahan, kami harus menjadi tim kecil di mana semua orang bakal berlari bersama untuk bisa menjadi tim yang sangat kompak, kata Jordi Amat. Kemudian saat menyerang harus bermain dengan percaya diri. Saya pikir ini uji coba yang bagus karena menjadi ujian penting untuk turnamen nanti, tuturnya. Sekedar informasi, timnas Indonesia akan memulai perjuangan di Piala Asia 2023 dengan melawan Irak pada tanggal 15 Januari tahun 2024. Kemudian di laga kedua, tim Merah Putih akan menghadapi Vietnam tanggal 19 Januari tahun 2024 dan di laga terakhir melawan Jepang tanggal 24 Januari tahun 2024. Sementara itu, media Vietnam sebut pemain naturalisasi jadi biang kerok timnas Indonesia kalah 5-0 dari Iran. Media asal Vietnam, Soha, menyoroti kekalahan timnas Indonesia dari Iran yang berakhir 0-5 di laga uji coba yang berlangsung pada Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024 malam WIB. Menurut media Vietnam tersebut, penyebab utama Garuda kalah telak karena para pemain naturalisasi yang masih belum menyatu dengan permainan timnas Indonesia dan Shin Tae-yong. Bermain di Al Rayyan Training Site, Qatar, Soha merasa timnas Indonesia masih belum padu karena hadirnya pemain baru, seperti Justin Hubner. Kehadiran pemain naturalisasi itu dianggap media Vietnam tersebut sebagai penyebab kegagalan Garuda bermain baik dalam beberapa laga terakhir. Alasan utama mengapa tim Indonesia tidak bermain kohesif dalam beberapa pertandingan terakhir karena para pemain baru yang dinaturalisasi belum beradaptasi dengan baik dengan gaya bermain Indonesia umumnya, tulis Soha dikutip Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024. Sebagai informasi, timnas Indonesia harus mengakui kehebatan Iran sejak babak pertama. Sebab, Saman Ghoddos, Rutbeh Chesney, dan Shahryar Moganlow memastikan tim milik julukan timnas Iran mendapatkan keunggulan 3 gol. Sementara pada babak kedua, Iran bermain dengan tempo lebih lambat dan membuat timnas Indonesia bisa tampil lebih baik. Namun, tim Meli mampu menambah keunggulan melalui sepasang gol dari Mehdi Gayedi. Kekalahan telak dari Iran membuat timnas Indonesia mendapatkan kritikan dari media Vietnam. Pasalnya, Soha menilai formasi 5-4-1 hanya membuat pasukan Garuda tak kemasukan gol selama 3 menit. Formasi bertahan 5-4-1 hanya membantu tim Indonesia mencatatkan clean sheet kurang dari 3 menit, sebelum pemain Brentford, Saman Ghoddos mencetak gol pembuka, sambung media Vietnam tersebut. Kekalahan dari Iran membuat timnas Indonesia dalam kondisi mengkhawatirkan menjelang Piala Asia 2023. Sebab, tim besutan Shin Tae-yong itu belum mendapatkan kemenangan selama 3 uji coba. Sebelumnya, timnas Indonesia sempat menggelar 2 laga uji coba dengan Libya di Turki. Hasilnya, Elkan Bagot dan kawan-kawan menelan kekalahan 0-4 dan 1-2 dari The Mediterranean Knights julukan timnas Libya. Selanjutnya, timnas Indonesia memiliki waktu 5 hari untuk mempersiapkan laga perdana Piala Asia 2023. Skuad Garuda akan menghadapi Irak di laga pembuka grup D di Ahmed bin Ali Stadium, Senin tanggal 15 Januari tahun 2024. Artinya, jika mampu menang di Piala Asia 2024, tim yang kemungkinan bisa timnas Indonesia kalahkan adalah Vietnam. Akan tetapi, itu pun masih merujuk pada nasib dan keberuntungan, karena sejatinya timnas Vietnam juga akan berjuang habis-habisan agar bisa mengalahkan timnas Indonesia. Selain itu,
Pelatih timnas Indonesia Sintayong tetap mengapresiasi kerja keras para pemainnya meski kalah telak 0-5 dari Iran pada laga uji coba persiapan menuju Piala Asia 2023 di Al Rayyan Sports Club, Doha, Qatar, Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024. Sintayong mengatakan pemain sudah berjuang di lapangan meski dia mengakui masih banyak yang melakukan kesalahan sendiri. Pemain sudah berjuang dan bekerja keras di lapangan. Memang ada beberapa kesalahan dari lini belakang, apalagi ada 3 gol yang merupakan hasil dari kesalahan kami sendiri, kata Sintayong, seperti dikutip dari situs resmi PSSI. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu pun mengambil pelajaran penting dari laga melawan Iran. Dia mengatakan, timnas harus bisa mencari celah saat lawan dominan dalam penguasaan bola. Kedepannya lawan akan lebih banyak menguasai bola. Karena itu, kami akan melatih situasi itu agar pemain bisa mencari celah untuk menyerang balik dan menciptakan peluang yang baik, ucapnya. Sementara itu, terkait bek timnas, Asnawi Mangkualam, Sintayong menjelaskan sang pemain memang masih mengalami cedera. Untuk Asnawi, memang sebelumnya ada masalah otot, jadi fokus rehabilitasi selama ini dan memang hanya dimainkan 20-30 menitan untuk cek kondisi Asnawi seperti apa, ujar Sintayong. Jadi, di awal pertandingan, Asnawi tidak bisa main sebagai kapten, dari itu, wakil kapten, Jordi Amat, yang jadi kapten hari ini, katanya. Sementara itu, terkait Sain Patinama, Sintayong menyatakan dia masih di Belanda. Kesehatan ibunya kurang baik, ini situasi yang sangat sensitif untuknya, jadi saya tidak bisa banyak berkomentar, ujar Sintayong. Adapun ini menjadi kekalahan ketiga bagi timnas Indonesia setelah kalah 2 kali dari Libya 0-4 dan 1-2 pada uji coba yang digelar di Turki, 2 dan tanggal 5 Januari lalu. Pada Piala Asia 2023 nanti, timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Pada laga perdana, timnas Indonesia akan menghadapi Irak, tanggal 15 Januari tahun 2024. 4 hari berselang, giliran Vietnam yang akan dihadapi. Pada laga terakhir grup, Jordi Amat dan kawan-kawan akan menantang Jepang, tanggal 24 Januari mendatang.